makhluk yang dapat menumbuhkan bagian tubuhnya. Meskipun menjadi penguasa bumi, manusia tidak dapat meregenerasi sebagian besar bagian tubuhnya. Tapi yang mengejutkan, beberapa spesies bisa. Rusa memperbarui tanduknya setiap tahun, dan salamander air yang disebut axolotl dapat meregenerasi bagian tubuhnya sepanjang hidupnya. Luar biasa bukan? Kita akan bahas tentang 9 makhluk yang dapat menumbuhkan kembali bagian tubuh. Yang pertama, bintang laut. Makhluk laut ini paling dikenal sebagai bintang laut, dapat memperbarui kaki tabung dan parinya atau bagian seperti lengannya. Sebagian besar bintang laut memiliki 5 sinar. Itulah sebabnya biasanya disebut bintang laut. Tetapi ada juga beberapa yang dapat memiliki hingga 40 sinar. Anehnya, beberapa anggotanya bahkan dapat menghidupkan kembali seluruh tubuh, hanya dengan sebagian anggota tubuh yang berisi sebagian besar organ vitalnya. Yang kedua, kadal. Sking kesulitan berjalan tegak. Terlepas dari kelemahan ini, itu dilawan dengan keterampilan luar biasa untuk dapat melepaskan ekornya jika mau. Jika pemangsa mendekat dari belakang untuk menyerang, ia dapat melepaskan ekornya sambil tetap bergoyang untuk mengalihkan perhatian saat kadal itu melarikan diri. Dibutuhkan sekitar 3 hingga 4 bulan bagi kadal ini untuk menumbuhkan ekornya. Kelemahan dari ini adalah Sking lebih lemah selama masa regenerasi. Yang ketiga, keong. Mata keong biasanya terletak di ujung tangkainya. Dengan ini, ia memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali matanya jika tersesat. Untungnya, bagi makhluk hidup ini, ia dapat meregenerasi lebih cepat daripada gastropoda lain hanya dalam beberapa minggu. Yang keempat, rusa. Satu-satunya organ yang dapat diperbarui sepenuhnya di antara mamalia adalah tanduk rusa yang terjadi setiap tahun. Regenerasi ini dipertahankan dan diprakarsai oleh sel punca yang diturunkan dari puncak netral, yang digunakan para ilmuwan saat ini untuk meregenerasi pada hewan lain. Tetapi kecuali pada rusa kutub atau karibu, karena hanya jantan yang memiliki tanduk yang mereka gunakan untuk bertahan hidup dan kompetisi untuk pasangan. Yang kelima, cacing. Menggunakan sel induk, planaria dapat meregenerasi kepala dan semua pelengkapnya. Cacing pipih, air tawar telah melakukan siklus ini selama berabad-abad, dan para ilmuwan telah menemukan keluarga mereka sangat mengesankan dalam hal regenerasi. Cacing ini dapat berkembang biak sendiri dengan merobek tubuh mereka menjadi 2, yang hanya memakan waktu hingga 2 minggu karena karakteristik aseksual mereka. Yang keenam, axolotl. Salamander air yang menakjubkan ini tidak hanya dapat meregenerasi kakinya, tapi juga matanya, sumsum tulang belakang, jantungnya, bahkan beberapa bagian otaknya juga. Tidak seperti vertebrata lain, yang istimewa dari salamander adalah dapat meregenerasi sepanjang hidupnya. Para ilmuwan masih mencoba mencari tahu bagaimana spesies ini meregenerasi jaringan hanya dengan menggunakan sel induk. Sayangnya, axolotl sekarang dianggap lebih penting sebagai spesies yang terancam punah. Yang ketujuh, udang karang. Antropoda dapat menumbuhkan cakar baru dan udang karang tidak berbeda. Dibutuhkan waktu 1 mol untuk menyelesaikan regenerasi cakar. Jika udang karang diberi makan dengan baik, lebih hangat, akan lebih mudah bagi mereka menumbuhkan kembali cakarnya dengan cepat. Pertemuan menarik lain yang ditemukan oleh para ahli indukan adalah hubungan antara regenerasi neuron dan sistem kekebalan udang karang. Yang ke-8, ikan zebra. Ketika seekor ikan zebra telah diamputasi, ia dapat menumbuhkan ekor lain dengan garis-garisnya hanya dalam tempo sekitar 2 hingga 4 minggu. Karena sifat inilah, para ilmuwan menggunakan ikan zebra sebagai representasi untuk meregenerasi jaringan kompleks. Yang ke-9, ujung jari manusia. Tidak seperti spesies lain yang dapat meregenerasi dengan sukses, regenerasi manusia masih memiliki banyak ruang untuk ditemukan. Para ilmuwan menemukan bahwa ujung jari manusia, terutama pada anak-anak, memiliki peluang lebih baik untuk beregenerasi jika kuku atau kutikulanya masih belum tersentuh. Ini karena adanya antara sel puncak kuku manusia dan ujung jari manusia.